Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ahlul Qur'an ahlullahi wa khassah. الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وهو خلقه القرآن وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wahdi qalbi wa tsabbit lisani bijahi habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang diberikan kepada kita, limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini, di tempat yang penuh mubarakah ini. Tanpa adanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Oleh karena itu, tak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutus ke muka bumi ini sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Nabi yang diutus ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Nabi yang menghantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, minadz zulumati ilan nur. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, hidup penuh dengan lika-liku. Kadang kita suka, kadang kita duka, kadang kita bahagia, kadang kita sedih, kadang kita berada di atas, kadang pula kita berada di bawah. Akan tetapi kita harus menahannya dengan penuh kesabaran. Mengapa harus penuh dengan kesabaran? Karena lantas ketika kita bersabar oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mencapai suatu keutamaan dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari banyaknya keutamaan, di antaranya terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Lihat, ketika kita lantas bersabar akan suatu ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Memang begitu indah, begitu nikmat ketika kita bersama seseorang yang kita cintai. Akan tetapi orang tersebut bisa saja meninggalkan kita. Namun ketika kita bersama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik semesta alam ini, maka kita akan bersamanya selamanya. Di mana ketika kita telah bersama Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan terjamin dan terjaga akan sebuah kesalahan-kesalahan dan akan sebuah rintangan yang diberikan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mumpung kita masih berada di bulan puasa dan masih ada beberapa hari lagi, maka manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya untuk melatih kesabaran kita.
melatih hawa nafsu kita, menahan amarah kita, menahan dahaga, menahan lapar. Kita manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya untuk melatih kesabaran kita. Jangan sampai kita meninggalkan Ramadan ini kita tidak mendapatkan apa-apa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adapun keutamaan orang yang bersabar terdapat dalam kitab Mukhtarul Hadis karangan Syekh Sayyid Ahmad Al-Hashimi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqi da'watal mazlum fa innaha laysa bainaha wa bainallahi hajab." Takutlah kalian atas doanya orang-orang yang terzolimi, karena sesungguhnya doa orang-orang yang terzolimi tidak ada penghubung atau perantara antara hamba dan Tuhannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maknanya adalah ketika ada seseorang yang kita zolimi, lantas ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan, akan mengabulkan doa hamba tersebut. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam perbuatan kita, hati-hati dalam ucapan kita. Jangan sampai apa yang kita lakukan menyakiti hati orang lain. Nauzubillahi min dzalik. Ketika orang yang dizalimi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan, akan mengabulkan doa hamba yang terzalimi tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Imran, "Wallahu yuhibbus sabirin." Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Oleh karena itu, maka kita harus berusaha melatih kesabaran kita agar kita bisa menggapai keutamaan-keutamaannya, di mana kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencintai seseorang, maka pasti kita akan selalu menjaganya, akan selalu melihatnya, akan selalu melindunginya daripada apa yang ia lakukan. Bagaimana dengan Allah jikalau Allah mencintai kita? Oleh karena itu kita melatih kesabaran kita. La taghdab walakal jannah. Jangan engkau marah maka surga bagimu. Lihat, ketika kita tidak marah saja kita mendapatkan surga. Namun melatih kesabaran memang bukanlah hal yang mudah. Akan tetapi ketika kita berhasil melatihnya, maka kita menggapai suatu keutamaan yang begitu besar. Guru kami pernah berkata, orang yang menzolimi akan melupakan korbannya, akan tetapi orang yang dizolimi tidak akan pernah melupakan orang yang menzoliminya. Oleh karena itu senantiasa kita semua menjaga perbuatan kita, menjaga lisan kita, jangan sampai kita menyakiti hati orang lain sehingga kita mempertanggungjawabkannya di akhirat kelak. Sebagai kesimpulannya, marilah kita bersama-sama senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjaga hubungan silaturahmi kita kepada sesama kita agar senantiasa kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin cukup sekian yang Al-Fakir dapat sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufik min ahlil Quran ila ahlil jannah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.